Pak maafin Pak Imran kalau datang maafin. Bapak kamu sudah nggak ada, nak. Bapak kamu sudah ninggalin kita. Pak maafin ya, Pak. Emran, mana Kansa? Kenapa Kansa nggak datang untuk melayat Papa? Kansa lagi berhalangan hadir, Ma. Ada urusan yang bikin Kansa harus standby di Jakarta. Ada apa? Ini ada Funiko, Ma. Adanya Kansa sebagai perwakilan. Tante, turut berduka cita ya Tante, aku Funi, adiknya Kak Hansa. Terima kasih anak Funi. Emran, kenapa Kansa nggak datang? Ada apa? Kansa harus standby di rumah sakit. Anak Emran ada kelainan di jantung. Jantungnya bolong. Terus saya bocor. Astagfirullah. Sekarang dirawat di ruang ICU dan nggak boleh ditinggal. Makanya Kansa harus jagain. Astagfirullahaladzim. Kansa titip salamku buat Mama dan dia minta maaf yang sebesar-besarnya karena nggak bisa datang ke sini. Cucuku jantungnya bocor. Iya, Ma. Dan istri kamu di sana sendirian harus berjuang sendiri. Kansa itu ibu yang baik, istri yang hebat buat kamu. Kamu yang kuat. Emran. Iya, Mama ngerti kalau Kansa dan anakmu gak bisa datang. Semoga anakmu baik-baik saja di sana. Cucuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu datang akhirnya. Nih gantian, Tante capek. Pegel, aduh. Keponakan tante sayang, Sultan ganteng. Hasan, bagaimana keadaan kami? Alhamdulillah kondisi Utami stabil, Mi. Syukurlah kalau gitu. Oh ya, Funi sama Emran berangkat ke Bandung. Ayahnya Emran tadi sore meninggal. Jadi, ayahnya Emran benar-benar meninggal, Mi. Iya, dia udah pergi tadi sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aksan pikir itu berita nggak benar, Mi. Benar saya. Iya, sebenarnya Mas Emran juga udah sempat nelpon Kansa. Minta ditemenin ke Bandung, tapi kan Kansa nggak bisa. Kansa lagi sama Amel. Pas Emran tadi ngasih tahu juga dia nggak mau ngamuk. Dia nggak mau bawa Funi. Dia pengen bawa Kansa. Tapi akhirnya setelah dikasih pengertian, dia berubah pikiran. Terus mau menjelaskan di hadapan keluarganya kalau Funi itu istrinya. Iya, setelah dibujuk. Alhamdulillah. Syukurlah kalau Mas Emran sadar terus bawa Funi. Ya, setidaknya Emran sudah membawa Funi dan memperkenalkannya sebagai istri. Itu artinya Emran sudah mulai mengakui rumah tangganya di depan keluarganya. Dan biar bagaimanapun papanya Emran itu kan besan kita. Sebagai keluarga kita harus melayat dan mengucapkan bela sungkawa langsung kepada keluarganya. Malam ini juga Aksan akan pergi ke Bandung untuk melayat ya, Mi. Bagus juga idemu. Aksan telepon Emran dulu. Papa Hasan, sebentar. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Emran. Papa turut berbela-sungkawa atas meninggalnya papa kamu ya. Bisa tolong di-share location alamat rumah kami. Papa mau ke Bandung sekarang untuk melayat.
Kalau Papa Hasan beneran nekat kesini, kebongkar semua rahasia gue di depan Mama. Mama akan tahu kalau Kansa udah bukan istri gue lagi. Kasihan Mama. Pak, gak usah nggak apa-apa. Ini kebetulan almarhum papaku udah dimakamkan. Semua prosesnya juga udah selesai. Jadi Papa nggak perlu jauh-jauh ke sini. Lagian kan Emran juga nggak akan lama di Bandung. Iya, soalnya Emran juga harus langsung flight ke Surabaya. Karena Emran ada janjian sama financer. Dan udah dari 3 bulan lalu Emran pending terus. Gak apa-apa Emran. Papa kan bisa ketemu sama mama kamu. Sebentar, apa mungkin ini tanda dari takdir Allah ya? Takdir kalau aku bisa balik sama Kansa lagi dan bisa dekat lagi sama Kansa. Pak, tapi beneran gak usah, gak apa-apa kok. Kebetulan Mama juga bilang karena Papa udah gak ada, Mama mau ikut Emran ke Jakarta. Nanti Papa bisa ketemu sama Mama langsung waktu Mama udah di Jakarta. Oh, jadi mama kamu akan ikut pindah ke Jakarta? Oh, lebih baik kalau begitu. Iya Pak, ini mungkin abis ini beres-beres. Kalau misalnya emang udah urusannya udah selesai, Funi yang akan langsung bawa Mama ke Jakarta duluan. Emran harus langsung flight ke Surabaya. Nanti kalau Emran juga urusannya udah beres, Emran langsung pulang ke Jakarta. Iya paling gitu dulu ya Pak. Emran mau temenin Mama dulu. Oke Emran. Nih, setelah semua rentetan kejadian yang terjadi belakangan ini, perasaan Aksan itu campur aduk nih. Hutami yang tiba-tiba kena serangan jantung, terus papanya Emran yang mendadak meninggal, dan satu lagi nih, ayahnya Amel juga baru saja meninggal. Hidup itu benar-benar rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan berakhir nih. Jadi Aksan mulai berpikir, sepertinya Aksan akan mulai membuat surat wasiat nih. Aksan, Mami juga sudah berpikir sama seperti kamu. Mami akan membalik nama atas rumah ini kepada Utami seutuhnya. Itu keputusan yang benar dan bijaksana, Mi. Utami pantas mendapatkannya. Betul. Dan mengenai hartanya Aksan sedang pikirkan matang-matang. Rencana Aksan nih, untuk rumah sakit Aksan akan pindah namakan kepada Kansa. Itu bagus sekali. Iya, jadi nanti kalau Kansa jadi menikah dengan Fatan, Fatan bisa membantu untuk membesarkan dan mengurus rumah sakit itu. Fatan kan dokter yang sangat cerdas dan amanah. Bagus sekali ide kamu. Fatan itu dokter yang hebat. Dan insya Allah Kansa sama Fatan bisa memajukan rumah sakit kamu itu. Terus bagaimana dengan Funi? Untuk Funi, Aksan akan mewariskan sejumlah tabungan yang cukup untuk menjamin masa depannya. Dan Aksan rasa itu pembagian yang sangat adil untuk mereka berdua. Bagus sekali ide kamu itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Amin. Ini semua harta yang seharusnya jatuh mutlak ke tangan anak aku, malah mau mereka bagi-bagi ke Kansa dan Utami. Enggak, aku enggak akan pernah biarin ini terjadi. Cuma Yuda yang bisa ngertiin aku. Aku harus telepon dia sekarang. Halo Rara, ada angin apa? Kamu tiba-tiba telepon aku. Mas Yuda, aku harus ngomong sama kamu hari ini. Aku harus ketemu sama kamu, Mas. Ketemu? Bukannya kamu bilang kamu sudah bertobat, menyesal, dan gak mau berhubungan lagi dengan aku karena cucu kamu sakit dan kamu takut karma. Percuma aku bertobat.
Yang ada, hidup aku makin susah. Di rumah ini harga diri aku diinjek-injek. Aku muak, Mas. Bagus. Aku senang sekarang kamu sudah sadar. Memang cuma aku yang bisa bikin kamu bahagia. Dan menyingkirkan musuh-musuh kita. Ngomongin soal musuh, aku tahu kalau kamu ngancam Hutami mau bunuh Kansa. Dan aku mau bahas soal itu. Oke. Ini menarik. Kamu mau ketemu di mana? Nanti malam jam 9, kita ketemu di taman belakang dekat rumah aku. Jangan sampai ada yang tahu. Oke. Sampai ketemu nanti malam. Benar keterlaluan. Aku udah merendahkan diri dan harkat derajatku di rumah ini. Tetap aja aku gak kebagian apa-apa. Semua harta diserahkan untuk Kansa dan Hutami.